Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu gembira dalam situasi apapun. Termasuk meskipun suasana pandemi dengan segala macam pernak-pernik gonjang-ganjingnya. Karena setiap momen kita selalu punya roja, punya harapan baik yang akan menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap momen apa saja membuat kita dekat dengan Allah sehingga kita bertambah kemuliaan insyaallah. Ya. Terutama juga mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hari ini adalah hari terbaik kita, hari terindah kita, hari yang membuat kita selalu siap jika Allah mengambil kesempatan hidup kita. Semoga kita semua adalah orang-orang yang menuju yang terbaik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi semangatnya tambur surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu prinsip yang menjadi program penting dari hidup kita tentunya selalu memastikan diri kita atau keluarga kita berada dalam petunjuk terbaik dari Rasulullah SAW. Salah satu petunjuk terbaik yang harus kita perjuangkan dan sedang kita perjuangkan sekarang, dan mudah-mudahan kita berhasil insyaallah, karena Allah akan memberikan yang terbaik bagi yang bersungguh-sungguh di jalannya. Hadis riwayat Ahmad yang membuat sahabat respon cepat untuk memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Apa itu? Ini dia. Inna lillahi, sungguh Allah itu memiliki ahli, memiliki keluarga. Ini bahasa ikram, penghormatan dari Allah. Allah kan tidak punya pasangan, tidak beranak dan diberanakkan. Tapi Allah memberikan penghargaan dengan yaitu tadi Allah memiliki keluarga minan nas yang diambil dari manusia. Qalu, langsung para sahabat bertanya. Ya. Manhum? Siapa mereka itu? Hebat sekali. Diangkat menjadi keluarganya Allah. Ahlullah.
Sebentar sebelum kita teruskan jawaban Rasulullah SAW. Kan bisa kita bayangkan keluarga pengemis, nah, terbayang kan kehidupannya misalnya tanpa niat apa-apa ya. Keluarga mencuri, nah sudah terbayang kan bagaimana kondisi keluarga itu. Keluarga bapaknya pecandu narkoba misalnya, terbayang. Keluarga fulan yang saling mencintai, terbayang sudah. Ahlullah, terbayang ya mas kalian? Terbayang? Keluarga Allah, terbayang apanya? Subhanallah. Keluarganya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Tanya sahabat langsung respon. Qalu, manhum. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Qala ahlul Quran. Hum ahlullah. Mereka adalah ahlul Quran. Dan itulah yang disebut keluarga Allah, ahlullah. Masih belum selesai. Wa khassatuh, khususan, dan keluarga itu Allah mengistimewakannya. Insyaallah. Hadis riwayat Ahmad. Bayangin itu. Allah saja mengistimewakannya, apalagi kita. Allah saja yang tidak butuh dengan seluruh alam, apalagi beberapa orang manusia enggak butuh. Tapi Allah mengistimewakannya kalau dia sudah masuk ahlul Quran. Kalau dia sudah masuk dalam kriteria ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman ya Rahim. Penasaran bagaimana ahlullah itu? Akan kita teruskan. Masalah muslim. Tapi yang terpenting adalah semua kita yang hadir di sini atau lewat Zoom atau lewat YouTube atau apapun, yang muslim semuanya punya kemungkinan besar menjadi ahlullah. Menjadi keluarga yang Allah istimewakan. Istimewa. Insyaallah luar biasa masalah muslimin rahmatullah. Rasulullah pernah menyampaikan sabdanya, innallaha witrun. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra, suka yang ganjil. Fa'autiru, maka berwitirlah. Ya ahlul Quran, itu manggilnya. Wahai ahlul Quran. Yang witir siapa? Jelas bukan orang kafir. Yang witir siapa? Orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Dipanggil oleh Allah, oleh Rasulullah, wa autiru ya ahlal Quran. Witir kalian wahai ahlul Quran. Jadi penyebutan yang memotivasi kita, mendorong kita untuk memperoleh gelar ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu disebut juga ahlullah, keluarganya Allah. Mari kita dengung-dengungkan keluarga Allah. Insya Allah kita akan menjadi tersenyum keluarga Allah. Insya Allah kita semua, insya Allah ahlullah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Keluarganya Allah kaitannya coba hidup keluarga Allah. Makanya segala bentuk keindahan akan ada dalam keluarga Allah. Ketentraman, kedamaian
adalah tampilan dari keluarga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beberapa keterangan agar lebih spesifik, ya, ahlul Quran atau ahlullah itu mereka adalah orang yang selalu berusaha menghafalkan Al-Quran. Bukan saya mengatakan mereka yang hafal 30 juz Al-Quran, bukan. Orang yang selalu berproses menghafal Al-Quran dan mengamalkan kandungannya. Itu ada yang cuma 2 penjelasan. Ya. Tapi terus diperjelas lagi, ahlullah itu adalah orang yang siang malam selalu mengamalkan Al-Quran. Siang malam hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita lihat bahasa ahlu kan keluarga dekat, ya kan? Satu rumah dekat selalu. Iya, mereka adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka yang rajin membacanya, yang rajin mentadaburnya, yang tekun taklim, insya Allah, yang tekun berdakwah, membelanya, insya Allah kita semua termasuk ahlul Quran. Ingat itu masalah muslimin. Tekun. Sehingga ketika Imam Nawawi menjelaskan tentang ashabul Quran, di bahasa lain juga, ya kan? Baginda Rasulullah, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Ini penekanannya adalah siapa yang mendapat syafaat di hari kiamat. Mereka adalah ashabul Quran, orang yang dekat hubungan dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Ahlullah berarti lebih dekat lagi. Masya Allah. Masalah muslim rahmatullah. Nah, salah satu contoh bagaimana kebiasaan tilawah ahlul Quran. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran itu kalau bisa, kata Rasulullah, khatam 1 bulan. Makanya kita sering dengar istilah one day one juice. Pegangannya adalah hadis ini. Berusaha sehari 1 juz minimal agar nanti setiap bulan khatam Al-Quran. Oh, ada sahabat Abdullah bin Amr berkata, ya, qala inni utiku akthar. Aku mampu lebih cepat dari itu ya Rasulullah. Jadi sahabat itu merespon lebih semangat lagi. Masalah muslimin rahmatullah. Wa ma zala hatta qala fi thalas. Akhirnya Rasul mengatakan jangan kurang dari 3 hari. Jadi Rasulullah mempersilahkan kita semangat membaca Al-Quran. Ketika ada sangat luang waktunya dan bisa mengatur waktunya, jangan 2 hari khatam, jangan apalagi 1 hari khatam, tapi 3 hari paling cepat. Dan sekurang-kurangnya 1 bulan. Astagfirullahaladzim. Kalau kita lalai dalam satu hal ini, masalah muslimin, mari kita benahi. Kita canangkan. Rasulullah meminta kita untuk 1 bulan tamat sekarang. Khatam Al-Quran. Mari kita belajar kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa
komitmen beliau untuk tilawah. Ma uhibbu ayyati ala yawm wala lailah illa anzuru fi kitabillah, yakni al-Qur'an al-qira'atu fil mushaf. Jadi kalau Utsman mengatakan, aku tidak suka kalau hari atau malamku kecuali aku harus melihat kitabullah. Jadi rasanya enggak enak kalau tidak buka Al-Quran siang atau malamnya. Al-qiraah maksudnya itu membaca Al-Quran. Namanya ahlullah. Kalau Ibnu Katsir memberi komentar dalam tafsirnya, mereka para sahabat tidak menyukai seseorang yang melewati satu hari tanpa melihat atau membaca. Ya Allah, mari kita tanamkan aib kita kalau sehari tidak baca Al-Quran. Aib. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, ya Allah. Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah mengatakan, orang yang senantiasa membaca Al-Quran sepanjang tahun, mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah ahlullah yang diistimewa. Jadi sampai ukuran sederhana adalah tilawah Al-Quran. Insyaallah. Ukuran sederhana. Karena memang mulainya kita tertarik dengan Al-Quran ketika kita suka membaca. Maaf yang suka buka YouTube, monggo silahkan dibuka. Diketik reaksi non-muslim mendengarkan Al-Quran. Masya Allah, kreatif teman kita yang muslim ini. Selalu di negara mana? Di negara kafir nih. Jadi dia bawa Walkman, headset, dia jalan-jalan di pinggir jalan. Anda bisa lihat di situ. Masya Allah. Ya Rahman Rahim. Saya sering melihatnya berulang-ulang. Masya Allah. Non-muslim ya. Bahasa Inggris gitu ya. Is listening. Dikasih headset. Ada yang bacakan Imam Sudais ya, macam-macam itu ya. Sampai ada yang orang apa ya, yang baru kayak situ apa? Sampah itu lah, ngambil-ngambil itu, ya, orang rongsokan. Ada juga. Apa kata mereka? Anda tahu apa ini? Enggak tahu, ya. Orang non-muslim. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengarkan ini? Wah, terus terang saja, saya seperti dibawa ke alam yang sangat indah, menenangkan. Non-muslim ya. Lalu satu dia bilang apa? Ini namanya Al-Quran, kitabnya orang muslim berdakwah ini, yang tidak pernah bisa berubah sepanjang masa. Ada lagi perempuan negro gitu, sama didengarkan didengarkan Al-Quran itu. Anda tahu apa ini? Tidak tahu. Bagaimana Anda? Dia menyampaikannya dengan berkaca-kaca. Saya tidak pernah merasakan terinspirasi. Artinya terbuka rasanya tutupan di hati dan otaknya. Inspirasi terbaik kecuali hari ini. Anda bisa bayangkan. Apa? Anda tahu apa ini? Nggak tahu. Ini Al-Quran. Kitabnya orang Muslim. Oh, baru paham sekarang saya. Kalau kita perlu beragama. Karena ini, gitu loh. Dia ateis. Subhanallah, itu non-muslim. Subhanallah. Buka tuh YouTube-nya ya. Ada yang sampai berpelukan mereka.
Karena kalau dia sampai meneteskan air mata. Kenapa Anda pokoknya begitulah sampai dia. Ini Al-Qur'an. Kitabnya orang Muslim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita yang sudah memahami, kalau kita sudah menjadi panitia taklim di masjid, ustadznya malas membaca Al-Quran. Ya Rahman, sekedar mendengarkan Al-Quran tadi kan, la'allakum turhamun. Orang non-muslim memberikan komentar yang luar biasa tentang bagaimana mendengarkan tilawah Al-Quran. Apalagi membacanya. Insya Allah. Tetap semangat aja. Masalah saya tambah hiyal-hiyalnya biar chat. Jadi kalau saya mengatakan ahlul Quran, jawabannya ahlullah. Kalau saya balik, saya mengatakan ahlullah, jawabannya ahlul Quran. Biar langsung semakin mantap, menyenangkan kita semuanya. Ahlul Quran, ahlullah, keluarga Allah, keluarga Allah. Gak ada stres jadi keluarga Allah, kan? Apa yang terjadi? Kan? Gak ada rasa kurang. Ahlullah selalu berkata, berbuat yang terbaik. Ahlullah. Jadi lingkungan itu membangun kita. Ahlullah adalah sebuah lingkungan. Keluarga Allah. Jaga nama Allah. Ya kan? Jaga nama Allah. Subhanallah. Baik. Allah yang Maha Tahu mengkelompokkan manusia menjadi 3. Artinya nanti tidak semua manusia, mungkin juga orang Muslim bisa menjadi ahlul. Ya tadi, sekedar membaca Al-Quran tidak perlu. Itu paling ringan. Paling ringan interaksi kita dengan Al-Quran adalah tilawah. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak termasuk golonganku yang tidak memperbagus bacaan Qurannya. Bukan, tidak termasuk golongan kami yang tidak memperbagus bacaan Quran. Ya. Di surah Fatir ayat 32. Allah sudah membagi manusia menjadi 3. Bagaimana sikap dia, kedekatan dia dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaynaa min 'ibaadinaa wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada yang kami pilih. Ingat-ingat pertama kali ini. Jadi siapa yang bisa mewarisi Al-Quran? Istafaina. Itu pilihan Allah. Yang milih itu Allah. Ingat-ingat, istafaina. Nah, kalau Muhammad Al-Mustafa yang terpilih jadi Rasul dan pengemban Al-Quran. Dan siapapun yang menerima Al-Quran, mengimani Al-Quran, itu adalah pilihan Allah. Artinya itu karunia Allah. Makanya kita semakin intens dekat dengan Al-Quran, semakin kuat iman kepada Al-Quran, mengamankan Al-Quran, semakin mencintainya. Alhamdulillah. Kita manusia terpilih. Kita tekun juga taklim, alhamdulillah ya Allah.
Istafaina, kami pilih. Karena Allah Subhanahu wa taala min ibadina, dari hamba kami. Faminhum zalimun li nafsi. Allah menyebutkan 3 kelompok manusia tadi. Yang pertama zalimun li nafsi. Kelompok orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sudah Allah tawarkan Al-Quran yang pasti memuliakan dia, yang pasti menyelamatkan dia, yang pasti akan memberikan keuntungan, kebahagiaan, keberuntungan, kejayaan dunia dan akhirat. Gak mau diambil, berarti dia sedang menghina dirinya, menghinakan dirinya, mencelakakan dirinya, merugikan dirinya, berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Coba ingat tadi yang video tadi yang sikap non-muslim ketika mendengar Al-Quran dibaca. Coba dengar. Fitrahnya merasakan. Memang ini yang dibutuhkan dalam hidup. Al-Quran. Ini kelompok pertama nggak mungkin jadi ahlul Quran. Ya, dia zalim. Dia menolak Al-Quran. Ya Rahman Rahim. Yang pertama, yang kedua, wa minhum muqtasidun. Yang kedua muqtasid, pertengahan. Ini banyak penjelasannya, ya. Yang paling sederhana itu adalah sukanya beramal yang wajib, yang sunnah-sunnah. Pokoknya istilahnya itu beragama asal kewajiban selesai. Jadi tidak ada interest untuk mencari keutamaan. Bahkan ada penjelasan yang lagi, dia suka mengamalkan yang dia suka, yang nggak suka, begitu. Bahkan mengimani sebagian, ya tadi yang menguntungkan, yang lain yang enggak. Masya Allah ya, ya lumayan ya di negara kita, sangat bangga. Artinya sampai disebut namanya Bank Syariah. Syariah. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Tapi yang menguntungkan kan? Pemimpin yang syariah mana? Oke? Oh jangan. Nah itu kan seperti gaya seperti itu muqtasidun. Ya Rahman. Kelompok ketiga yang harus kita masuk di sana adalah sabiqun bil khairat. Itu kelompok orang yang selalu berlomba-lomba, sabik, musabaqah, berlomba, kan musabaqah tilawah Al-Quran, berlomba baca Quran, musabaqah. Apalagi ayatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba membuat kebaikan. Dia termasuk itu, suka berlomba-lomba khairat, melakukan banyak kebaikan. Berarti maka orang yang pasti lebih mungkin menjadi ahlul Quran, ahlullah adalah sabiqun bil khairat. Orang yang selalu makin lebih baik. Kenapa? Orang yang sabiqun bil khairat pasti melihat saudaranya yang lain yang lebih baik. Jadi kalau masalah kebaikan dia melihat ke atas. Begitu ya. Ibatul haq. Ada yang datang lebih awal. Saya nggak boleh kalah. Nanti besok lebih awal datang. Jadi selalu melihat orang yang lebih baik dari dia. Ya dengar temannya baca Quran, wah saya urusan berbagi bacaan saya. Itu sabiqun bil khairat. Ya dengar ada lagi temannya punya kebiasaan infak apa gitu. Saya harus kamu kalah. Jadi selalu melihat orang yang lebih baik dari dia.
Sabiqun bil khair. Seperti halnya contoh fenomenal, ya kan? Antara siapa? Sahabat Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jelas-jelas itu. Sangat-sangat luar biasa. Bukan masalah besar-besar saja yang pernah Umar menginfakkan sebagian hartanya dalam sebuah peperangan dan kondisi sulit, ditunggu dengan sengaja Abu Bakar di samping Rasulullah, duduk di samping Rasulullah. Pesaing saya. Datang Abu Bakar. Rasulullah, seluruh hartaku buat perang. Seperti itu. Riwayat menjelaskan kayak ini. Kalah. Ayo, kita merasa kalah, ayo. Biar kita harus memotivasi diri kita lebih baik. Itu sabiqun bil khair. Jadi kita ada merasa malu kalau kalah. Sementara manusia itu punya karakter dasar suka berlomba-lomba, ya. Padahal nggak ada perlombaannya, tapi suka dilomba-lombakan. Temennya lihat HP, baru masih, nggak ada perlombaan, semangat berlomba kan? Nggak ada apa kok bagus, ya. Beli di mana? Kan gitu. Berapa? Besok dia udah punya. Dia tahun punya mobil. Semangat berlomba. Gak ada perlombaannya, gak ada hadiah. Mas sekalian, tapi kenapa kita gak berlomba-lomba? Bagaimana tilawah, bagaimana target bacaan kita, bagaimana datang ke masjid, bagaimana tahajud, bagaimana infak, bagaimana membela agama. Itu perlombaan yang harus dilombakan. Hadiahnya besar. Ayo kita mulai. Ahlul Quran. Ahlullah. Ayo kita mulai. Sudah mulai Ustaz? Alhamdulillah sudah mulai kan? Sudah mulai. Di antaranya, maaf ya, sudah banyak jamaah yang kita sepuh nggak kalah sama anaknya ya Pak ya? Nggak kalah sama anaknya ya? Ya, rajin ke masjid, anak nggak datang ya? Nggak kalah sama anaknya. Mudah-mudahan anaknya nggak kalah sama bapaknya ya. Ya baik. Ya Rahman ya Rahim. Berlomba-lomba. Ya Rahman. Apalagi coba dilihat ada surah Fatir ayat berapa tadi? 32. Lagi-lagi Allah ingatkan ini. Rahman ya Rahim. Sabiqum bil khairati bi'idznillah. Menjadi kelompok sabiqun bil khairat, Allah jelaskan. Bi'idznillah. Terjadinya karena izin Allah. Bahasanya apa? Kamu tidak akan bisa apa-apa. Jadi ini adalah izin Allah, karunia Allah. Sampai Allah tambah lagi, dzalika huwal fadlul kabir. Ini karunia, ini rezeki yang besar dari Allah. Ketika kita termasuk sabiqun bil khairat, semangat berlomba-lomba untuk lebih baik dengan yang lain dalam berbagai amal yang ada. Mari kita mulai semakin semangat. Ya, ternyata orang yang punya semangat untuk lebih baik dari yang lain itu rezeki yang besar. Fadlul kabir. Minta maaf agar kita tidak sama tertipu dunia. Kalau ada uang banyak itu belum tentu fadlul kabir. Tapi kalau dia sudah infak yang banyak itu fadlul kabir, bukan tabungan yang banyak. Wallahi. Ilmu yang banyak belum,
Tapi ketika bisa mengamalkannya, itu fadlul kabir. Semasa kekuasaan. Tapi kalau kekuasaan sudah digunakan untuk menegakkan keadilan, fadlul kabir. Kalau belum. Fadlul kabir. Maka seharusnya orang yang rajin ibadahnya, wajahnya tambah cerah atau tambah lesu. Capek saya ke masjid, capek puasa, capek tilawah, atau saya capek ke masjid, saya capek tilawah, saya capek puasa. Senyum tapi capek tapi senyum. Kenapa? Fadlul kabir. Betul tidak? Ahlullah. Insya Allah yang ahli ibadah wajah walaupun tambah tua tetap seger seperti jamaah Betul Haq, ya kan? Yes. Kenapa? Ketika dia beramal bukan sekedar alhamdulillah saya menjalankan kewajiban, bukan sekedar itu, fadlul kabir tadi. Ini karunia Allah yang besar. Bisa berinfak. Kalau boleh kita katakan, dia senang ketika mendapat untung 10 triliun. Tapi lebih senang lagi dia ketika dia menzakatkan 2,5%. Dia lebih senang lagi ketika infak. Lebih senang lagi sedekah. Fadlul kabir. Mari kita arahnya ke sana. Sabiqun bil khairat. Karena ini kelompok yang Allah berikan komentar fadlul kabir, orang yang selalu bersemangat berlomba dengan yang lainnya dalam mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan bil khairat, ya kan? Insyaallah. Ya. Surah Fatir ya. Nah, karena itu ada 3 ciri khas yang menonjol pada ahlullah. Kalau melihat sabiqun bil khairat tadi. Jadi, yang pertama, selalu semangat melaksanakan amal soleh sesuai petunjuk Al-Qur'an. Kenapa? Ini fadlul kabir. Kesempatan. Senang. Jadi setiap dia beramal, dia yakin dia mendapat fadlul kabir. Sudah, jangan jauh-jauh dah. Alif Lam Mim. Berapa kebaikan? Berapa kebaikan Alif Lam Mim? 30. Saya ulang lagi ya. Alif Lam Mim. Berapa sudah? 60. Enak. Subhanallah. Alif Lam Mim. 90. Subhanallah. Mari kita tersenyum. Ketika kita melihat Al-Quran, itu yang perlu, Pak. Sebagaimana kita kalau makan, bukan sekedar makan, tapi dirasakan. Sampai diekspresikan. Mana ekspresinya kalau ngaji? Nggak ekspresi, nggak merasakan. Mari wajah kita mewakili rasa di hati kita. Jadi selalu semangat kalau berhubungan untuk mengamalkan. Ingat ayatnya kan? Ayatnya tentang semangat. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ya kan? Jangan kamu sangka dirimu masuk surga, kata Allah. Sebelum Allah tahu siapa di antara kalian yang mujahadah, bersungguh-sungguh. Bukan asal-asalan, bersungguh-sungguh.
Saya ingat betul, minta maaf ya. Waktu saya masih di pesantren, insya Allah tahun 90 kalau nggak salah, 90. Guru saya sudah almarhum, masya Allah. Saya namanya Ustadz Maksum Tosmu. Beliau ketika menjelaskan di kelas itu, anak-anak yang namanya mujahadah, sungguh-sungguh itu apa? Ibarat ini, kalau ini gelas ya, gelas berisi air, gelas. Tumpahkan, bukan mujahadah. Apa mujahadah? Sampai habis itu namanya mujahadah. Makanya ketika orang jihad, perang, dalam perang, nyawanya lepas, itu mujahadah kan? Terlepas nyawanya, yang jadi semuanya hilang kan? Hidupnya hilang dengan terlepasnya nyawanya. Mujahadah, syahid. Sekarang kita melakukan apapun amal soleh, sekecil apapun, harus dengan wajah senang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukit. Dan assalamualaikum. Salam itu juga pahala, berbuat kebaikan. Insyaallah. Ya Rahman ya Rahim. Ahlullah. Ahlul Quran. Oke, yang kedua. Tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dengan tanpa menunda-nunda. Kesempatan ya. Ini peluang besar. Ambil. Coba kalau bisnis coba. Apalagi di masa pandemi. Ada peluang, langsung disambut. Ini setiap kita punya keinginan berbuat baik. Segera. Karena hari esok belum tentu kita bernafas. Jangan hari esok. 1 jam lagi. Ya Rahman. Dan itu kan sudah jelas ayatnya kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera ya kalian mendapat ampunan Tuhan dan segera beramal yang membawamu ke surga. Musyarakah segera. Ya Rahman. Yang ketiga, ciri khas penampilan ahlullah. Berdasarkan surah Fatir ayat 3 tadi, mudah tergugah untuk beramal soleh. Mudah. Apalagi diminta, yuk kita rapat takbir ini ada yang usyap. Artinya begitu loh. Soalnya ada berhalangan kan, nomor 2, senang gitu. Artinya berusaha untuk mengambil peluang tadi. Jadi sempat. Jadi melihat orang lebih bagus. Jadi sabiqun bil khairat. Masa aku nggak bisa. Ibu-ibu melihat tetangganya apa penampilannya sangat lembut dan semakin disayang suami, masa aku nggak mau seperti itu. Jadi tergugah untuk bukan sekedar menonton kebaikan, tapi dia tergugah untuk melakukan. Melihat orang yang penampilannya umel, semoga tergugah untuk berdoa minimal. Ya Allah, semoga dia sabar. Alhamdulillah saya. Jadi ada hal-hal kebaikan yang selalu membuat dia cepat tergugah hatinya untuk berbuat kebaikan, melihat setiap keadaan, setiap peristiwa. Melihat carut-marutnya sebuah kelurahan, seakan pemimpinnya ya tergugah untuk berbuat baik, bukan kurang ajar. Bukan itu, bukan kebaikan, doa minimal. Kita boleh benci, jangan orangnya, perbuatannya kita benci, kita gak ikut, tapi orangnya kasihan, tertimbun. Dia mulia, dia bahagia, dia untung, tapi hoak. Kenapa? Suka hoak soalnya. Jadi kalau orang mulia itu hoak, bahagia juga hoak. Kenapa? Suka nipu ya hoak. Gak ada yang benar. Tapi kalau jujur, bahagia benar, mulia benar, untung benar.
tipu-tipu ya itu, kasihan. Itu namanya tergugah untuk berbuat baik, bukan kebencian. Masuk sebagai penutup pas atau syuruk mau masuk. Tadi kan 3 khusus penampilan istimewanya. Ya, sudah tadi ya. Apa tadi? Bersungguh-sungguh melaksanakan nilai Al-Quran. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan tanpa menunda-nunda. Yang ketiga, mudah tergugah untuk berbuat baik. Ya Rahman. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang harus kita tempuh agar kita ada di jalan ahlul, menjadi ahlul. Yang pertama tentunya pasti orang ini selalu berdoa sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Allahumma ja'alni ahlal Qur'an. Ya Allah, jadikan aku ahlul Qur'an. Pasti dia berdoa, ya kan? Pasti ya, tertulis di benaknya ahlul Quran. Lihat tembok ahlul Quran. Ahlul Quran gitu tuh. Harus begitu. Karena ini Allah, keluarganya Allah dan Allah mengistimewakannya. Allahumma ja'alna ahlul Quran. Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran. Ahlullah langsung. Allahumma ja'alna ahlul. Allahumma ja'alna ahlah, ya kan, keluarga ya Allah. Ya Rahman. Jadi doanya selalu terucapkan ya. Yang kedua, agar kita menjadi ahlul Quran, Allah menjadikan Al-Quran menjadi agenda utama dan pertama dalam kehidupan sehari. Ukurannya adalah Al-Quran, bukan yang lain. Agenda pertama dan utama adalah bagaimana keluarga kita menurut Al-Quran. Bagaimana bekerja kita yang Al-Quran. Bagaimana dengan Al-Quran. Sehingga kita sering mendengar Rasul dan para sahabat adalah Jaisul Quran yamshi fil ardh. Quran yang berjalan. Karena dijalankan setiap kehidupannya, setiap hari, setiap saat. Ya, yang ketiga, berusaha memahami dan mentadabbur Al-Quran sebagai rujukan dalam aspek hidup. Nah ini memang upaya yang paling penting. Kita akan merasakan nikmatnya, memahami, mengagumkan dan sebagainya rasa ada di situ. Kalau kita paham Al-Quran, kalau kita belajar, insya Allah rumah kita minimal setiap muslim harus ada Quran terjemahan minimal. Ya, kalau kita sering membaca Quran membaca komik berjilid-jilid, penasaran berikutnya. Sudahkah kita khatam membaca terjemahan Al-Quran? Sederhana, bukan mutadabbur ya. Nanti insya Allah akan muncul juga di situ. Khatam nggak kita sudah menerjemah? Kalau yang langsung baca langsung memahami luar biasa kan. Tapi yang nggak paham harus ada upaya minimal ahlul Quran. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita punya majelis ya. Ba'da maghrib ya, pada subuh ya di Baitul Haq. Luar biasa, ini nikmat. Yang kata Rasul apa? Taman dari taman surga, itu majelis zikir dan majelis ta'lim. Taman dari taman surga. Insyaallah, ya. Dan yang terakhir, kalau dia orang yang suka berdoa menjadi ahlullah atau ahlul Quran, kalau dia menjadikan Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau dia selalu mentadabbur Al-Quran sehingga dia merasakan nikmatnya Al-Quran, pasti yang ketiga dia lakukan
dia berusaha menyebarkan kenikmatan ini kepada orang lain. Kalau dia ayah, pasti anak-anaknya juga merasakan. Saudara-saudaranya, teman-temannya tetangga. Jadi dia semangat juga menyebarkan ya rasa nikmat yang ada di akhir. Dan kita punya kebiasaan itu menyebarkan sesuatu, ya kan? Coba kalau Anda dengar berita, dapat share berita WA, nggak dibaca, share lagi, tuh semangat menyebarkan. Orang belum dibaca. Saya ulang lagi, jangan gampang menyebarkan sesuatu. Kecuali pahami dulu. Jangan lihat judulnya toh bagus. Jangan-jangan tengah-tengahnya ada masalah. Atau akhirnya ada masalah. Baca dulu, pahami dulu. Jangan suka nge-share tanpa pikir. Gila wakola itu nggak benar. Paham dulu. Bagus. Baru disebarkan. Nah, Guru Baitul Haq semangat ya, menyebarkan. Tapi saya bacanya kewalahan. Dia banyak banget itu ya. Jadi ingat, itu sudah punya semangat kan? Ayo, siapa yang nyuruh Anda untuk nge-share berita di YouTube? Ini enggak ada kan? Langsung share. Ya sama. Semangat menjadi ahlul Quran harus disebarkan. Hal-hal yang bernuansa Al-Quran, fikra Al-Quran harus disebarkan kepada umat. Seluas-luasnya. Silahkan monggo. Salurkan semangat itu ya, meng-share. Tapi nikmati dulu, pahami dulu. Nah, itulah langkah-langkah menjadi ahlul Quran. Selalu berdoa, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dan utama, selalu mentadaburnya agar semakin mendalam pemahamannya. Dan yang ketiga, ikut menyebarkan fikrah Al-Quran, pemahaman dan pemikiran Al-Quran. Siap menjadi ahlul Quran? Sudah siap, sudah datang ya, sudah luar biasa ya. Tinggal kita lengkapi, kita pertahankan, kita pertajam, kita perdalam. Insya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat menjadi ahlul Quran dan kita menjadi ahlullah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada yang disampaikan? Semuanya sudah senang semua ini ya. Sedang ahlul Quran ya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.